hasil akhir outputnya adalah merupakan penjumlahan sinus-sinus gitu. Nah, respon frekuensi ini bentuknya kan gini ya. Ini nanti kalau Anda pelajari, ini sebetulnya adalah transformasi Fourier. Ini nanti disebut sebagai transformasi Fourier atau saya singkat FT ya, Fourier transform, dari respon impuls ya. Ini sama yang diskrit, ini transformasi Fourier diskrit ya, dari respon impuls. Makanya respon impuls itu menjadi kunci gitu ya. Sangat kunci ya, kita tahu bahwa output sistem linear time invariant itu kan konvolusi dari respon impuls dengan inputnya. Tapi kalau untuk sinyal X kompleks eksponensial itu berubah menjadi seperti ini ya, apalagi kalau bagian imajiner saja atau sinyal sinus ya. Output itu sama dengan frekuensi respon atau transformasi Fourier dari respon impuls kali sinyal tersebut itu. Nah, gitu ya. Tapi tentunya Anda amatin hati-hati di sini ya. Karena integralnya minta hingga sampai plus tak hingga, sigmanya minta hingga sampai plus tak hingga, ini pasti ada asumsi kalau integral ini ada atau konvergen. Kalau untuk yang diskrit, yang persamaan 3122 itu kalau deret ini konvergen. Karena belum tentu integral minta hingga sampai plus tak hingga atau penjumlahan yang deret tak hingga itu ada gitu. Nah, ini contohnya ya. Ini misalnya respon impulsnya dari sistem. Terus input sinyalnya itu apa ini? Di contoh 32 itu apa ya? Aduh. Males ke 32 tapi ya kepaksa. 32 ini sinyalnya apa sih? Ini. Pak, kayaknya kalau nggak salah itu tuh sinyal periodik ini kayak secara Coba ada yang mau bukain 32 diintip. Atau kalau enggak ya kita ke 32. Ini jauh banget 32 nih. Oke lah. Mari kita ke 3. ini Pak, XT-nya tuh tunggu satu. XT-nya itu sum dari K dari min 3 sampai plus 3 AK E J K 2 PT. Nah ini pas nih. Ini ya. Ini kan XT-nya ya. Nah ini tinggal dari min 3 sampai plus 3. Nah nanti ini A0 sampai A3-nya udah tahu, deret Fourier-nya udah tahu. Nah nanti kalau masuk sistem yang sudah tahu respon frekuensinya ya frekuensi masing-masing ini dikalikan respon frekuensinya dijumlahkan gitu aja. Coba kita lihat 316 ya.
Saya kirim ke WhatsApp Anda ya, nanti supaya enak melihatnya. Tiga-duanya saya kirim ke WhatsApp ya. Kita balik lagi ke 36 berapa tadi 316 ya. Halaman berapa sih? 316 tadi? Ini 311 ya. 228 Pak. Berapa? 228. 228. Thank you, thank you. Nah, ini ya. Dari HT-nya ini kan Anda tinggal hitung HC omega. Nih. Persamaannya kan tadi itu ya. Atau kali E pangkat min J omega tau. Gitu. Diintegralkanlah dari, karena ini ada UT artinya dia kan sinyal apa tangga satuan. Jadi nggak dari minta hingga lagi tapi dari 0 ya. Yang sebelumnya 0 nilainya. Tinggal masukin hatonya kan E pangkat min T, di sini jadi E pangkat min to, jadilah ini ya. Itu. Masukkanlah untuk berapa frekuensi ya, frekuensi dasar dulu, 0 dulu. 0, 1 nilainya. Itu. Jadi outputnya itu apa? Outputnya tinggal dihitung untuk per frekuensi ya. Frekuensi DC dulu yang frekuensinya 0, masukin frekuensinya 0. Jadi kita di sini menghitung untuk tiap frekuensi itu ini. Amplitudo sinyal input pada atau koefisien Fourier pada frekuensi itu kali respon frekuensi atau H itu pada frekuensi itu ya, pada K itu. Kalau ini K-nya 0 dapat 1. Kalau K-nya 1 frekuensinya dimasukkan karena fundamental frekuensinya tadi contoh itu 2pi ya. Ya tinggal dimasukkan 1/1 plus J 2pi itu. Dapatlah B1 dan B-1. Nanti untuk fundamental untuk K sama dengan 2 dapat ini B2 dan B-2 dan B3. Tinggal masing-masing dikalikan, dimasukkan rumus ini ya, BK ini dapat ini YT-nya ya. Terus dia diubah lagi, dimasukkan ke bentuk bilangan real yang menggunakan Euler itu dapat ini gitu. Nah, prinsipnya gitu ya. Nah, itu nanti kalau dalam analisis rangkaian jadi fasor tuh sebenarnya pakai prinsip yang baru kita bahas itu ya. Yang baru kita bahas itu sangat penting sekali ya. Yang pertama, kalau
sistem linear time invariant, kalau dapat sinyal sinus, outputnya pasti sinus dan dengan frekuensi yang sama dan fasa yang berubah. Ya. Amplitudonya tinggal amplitudo input kali besar dari respon frekuensi. Fasenya tinggal digeser sebesar fase respon frekuensi, di mana respon frekuensi itu diperoleh dari respon impuls HT ya, tinggal diintegralkan kali E pangkat J omega T dt integral min tak hingga sampai plus tak hingga. Nah, dan yang kedua, bagaimana cara mencari output dari sistem linear time invariant yang mendapat input sinyal periodik. Pertama, uraikan Fourier-nya, ya, kemudian masing-masing elemen, masing-masing komponen Fourier itu pada masing-masing frekuensi kalikan dengan respon frekuensinya gitu, respon frekuensi dari sistem. Barangkali itu kuliah saya hari ini, silakan dilanjutkan Mas Mortes saya untuk kuis ya.